Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi masih di channelnya Uus Herman. Langsung saja untuk video kali ini lanjutan dari video sebelumnya ya, yang masih berkaitan dengan skebis. Nah, untuk video kali ini selain kita akan sedikit tutorial bagaimana cara mengobati kelinci yang kena skebis. Itu nanti ada tiga cara ya untuk untuk mengobati skebis ini. Nanti yang paling efektif yang mana kita nanti akan jelaskan. Dan sebelum sampai ke situ mungkin gejala-gejala yang timbul di kelinci kena skebis itu seperti apa. Ya mungkin contohnya ini ya Kang ya. Kang bisa mungkin bisa bisa mendekat kameranya. Nah, untuk yang skebis biasanya ciri-ciri umum di kelinci itu dia seperti ada jamur di kupingnya tuh, seperti ini, ataupun seperti koreng atau borok ya. Tuh. Sini kelihatan ada seperti luka, bekas luka di permukaan, setiap permukaan kulit. Nah, ini di dalamnya ini ada tungau. Nah, harusnya kita tuh pakai ini ya, pakai sarung tangan harusnya. Iya. Nggak boleh kayak gini langsung, soalnya dia juga bisa nular ke manusia juga. Makanya kalau setelah mengobati ataupun setelah megang kelinci yang sakit kayak gini, kita wajib langsung cuci tangan nanti. Pakai pakai sabun itu bisa langsung menghilangkan. Iya. Terus selain di kuping bisa saja di di hidung ya. Iya, biasanya di hidung, di hidung dan di kaki, di sela-sela sela-sela ini di di kuku ini ya. Nah, itu yang gejalanya itu bisa kelihatan dari luar ya. Iya. Kasat mata bisa kelihatan munculnya semacam koreng ya Kang ya. Nampak, jadi nampak di permukaan kulitnya ataupun di sela-sela kaki dan di hidung. Biasanya juga kalau udah parah banget itu udah seperti kayak Pinocchio ya ini di depan hidungnya ya. Tapi yang paling gampang sih gejala yang awal itu di ujung-ujung telinga sama di sela-sela, nampak ada putih-putih ya. Jamur itu ya. Nah, selain itu mungkin badan juga biasanya berubah ya Kang ya, lebih kurus. Karena dia namanya sakit ya. Jadi dia merasa gatal, jadi untuk makan pun mungkin tidak nyaman ya. Tidak nyaman. Nah, kenyamanan kelincinya jadi terganggu gitu. Nah, itu kan tadi gejala ya Kang ya. Gejala ciri-ciri lah, ciri-ciri kelinci kena skebis itu seperti apa. Nah, sekarang untuk pengobatannya Kang, ini yang paling penting nih. Untuk pengobatannya kita ada biasanya umumnya ya kita yang di Indonesia nih, umumnya untuk sahabat-sahabat kelinci ada 3 cara biasanya. Ada yang menggunakan salep, bisa salep dioles berarti ya. Metin, bisa ya itu dioles ke skebisnya. Ya, luka skebisnya bisa dioles. Nah, terus ada lagi yang oral itu yang diminumkan. Dispet ke mulutnya ya. Yang diminumkan biasanya emang agak susah sih, namanya kelinci nggak kayak manusia disuruh minum obat langsung minum sendiri gitu. Kalau kelinci kan nggak, dia juga nggak terbiasa, mungkin dari rasa juga bisa dia nggak mau gitu kan. Nah, cara yang paling mudah untuk kita ya, cuman ya untuk yang pemula mungkin malah jadi cara paling susah gitu ya, itu dengan cara injeksi gitu. Nah, ataupun cara suntik. Dengan cara suntik. Nah, saya potong dulu Kang nih. Dari ketiga cara itu yang paling efektif itu yang mana Kang? Nah, untuk keefektivitasannya yang pertama itu pasti yang lewat suntik atau injeksi, soalnya dia langsung masuk ke bagian yang sakitnya, ataupun bisa lewat pembuluh darah juga bisa langsung gitu. Jadi kalau kita diminumkan, dia kan lewatnya jalur metabolisme atau kemakan dulu gitu kan, nggak langsung sampai ke tempatnya. Nah, kalau untuk suntik tuh untuk nyampe ke tempatnya tuh lebih cepat dibandingkan yang melewati
ataupun yang di oral atau diminumkan. Iya. Kalau yang oles itu Kang. Kalau yang oles, dia oles kan topikal tuh di permukaan. Kadang dia juga kalau kita ngolesnya nggak semua kena, jadi bagian yang teroles Ada yang saja. kelewat. Nah itu ada yang kelewat juga, terusnya Nyebar kadang lagi. nggak nyampe target juga. Soalnya di topikal bisa jadi udah ketutup, ada kulit yang ketutup, misalkan si skabisnya, si kutu tungaunya tuh masih di dalam, bisa jadi nggak nyampe ke kutunya, bisa jadi gitu. Tapi Iya. kemungkinan itu ya ada kemungkinan yang seperti itu. Jadi belum mati, udah kelihatan nih, nampak yang di luar aja, yang di luar udah kena nih sama obat olesnya, kelihatan sembuh, tapi masih ada yang tertinggal di dalam, misalkan itu nggak mati, nanti timbul lagi. Nah, mungkin sekarang jadi memang untuk yang paling efektif itu yang injeksi ya. Tapi mungkin beberapa teman atau yang pemula kesulitan Kang untuk disuntik itu. Jadi ya tidak masalah juga kalau itu misalkan dengan dioles atau lewat oral. lewat oral ya, itu nggak masalah juga karena itu alternatif ya. Nah, Daripada tidak diobati. tidak diobati. Nah, tapi sekarang untuk nih kita akan mencoba ya bagaimana caranya untuk teman-teman yang belum bisa menyuntik. Kita akan coba bagaimana cara untuk menyuntik skabis ini. Nah, itu disebutnya apa Kang? Ada yang subkutan atau gimana itu Kang? Gini. Jadi teknik nyuntik tuh yang saya tahu tuh ada 4 jalur ya. Jadi ada yang namanya intramuskular, itu ke ototnya, ada yang intravena ke pembuluh darahnya, ada yang intrakutan di kulitnya, ada yang subkutan tuh jadi di bawah permukaan kulit. Nah, teknik nyuntiknya, yang untuk skabis ini, untuk skabis ini coba Dedek minta tolong ya, ambilin ya, semuanya ya. Terima kasih. Nah ini jadi seperti ini Kang, di sini kan mendekat mungkin ya. Nah, jadi setiap kita membeli obat apapun itu harus dibaca dulu labelnya ya, harus ini aturan pakainya gimana sih gitu kan, terusnya cara makainya gimana, nah gitu. Jadi kita harus lihat dulu di labelnya di sini ya. Nah ini nanti kita baca dulu, biasanya yang di selembarannya itu ya, kita baca dulu. Wah, di dusnya ada nanti ya. Apakah itu intravena, apakah itu intramuskular atau subkutan. Nah, kenapa harus baca dulu? Kalau kita salah pemberiannya, nanti ke targetnya juga kadang nggak nyampe gitu. Jadi si terapinya yang kita pengennya sembuh, kadang bisa jadi sembuh, tapi kemungkinan lama gitu. Makanya cara pemberian obat tuh harus tepat, makanya kita harus baca dulu. Nah, kebetulan ini obat yang kita pegang ini subkutan ya obatnya. Nah, subkutan itu berarti Subkutan itu di bawah permukaan kulit. Nah, gini. Biasanya kalau untuk yang referensi di manusia ya, cuman ini agak beda sih di kelinci tuh. Jadi ada derajat-derajat untuk posisi si suntikannya itu. Bentar ya, kita buka dulu. Jadi untuk intramuskular biasanya dia posisinya seperti ini, 90 derajat. Intramuskular itu kalau mohon maaf, ya intramuskular ya, yang langsung ke otot. Oh ya. Ya ke dagingnya atau otot atau daging ya. Ini 90 derajat kayak gini. Nah untuk yang intravena dia agak miring 20 derajat. Bisa. Ya. Terus untuk subkutan biasanya dia 45 derajat miringnya seperti ini. Lebih miring lagi. Enggak, agak tinggi lagi. Nah, untuk intrakutan dia miring 10 sampai 15 derajat gini. Jadi pas di kulit banget.
Oh, Gitu. yang intrakutan pas di kulit banget ya. Kalau subkutan dia 45 derajat. 45 derajat. Nah, yang kita ini berarti Itu subkutan. Iya, itu untuk di manusia ya. Oh iya, untuk di manusia. Ngitung permukaan kulit manusia. Ya. Nah, untuk di kelinci kita kan ini agak susah nih ininya ya, karena pemahaman kita juga belum ini ya. Terbatas lah, masih terbatas. Tapi kita berusaha mungkin berdasarkan selain dari referensi juga dari pengalaman mungkin ya Kang ya. Nah, ini untuk cara kita nyuntik subkutan di kelinci. Jadi kita pegang ini punduknya ya. Di bagian punduknya kita cubit bagian kulit atasnya. Nah, pastikan di sini ada ruang kosong. Nah, biasanya ada segitiga, terusnya tengahnya kosong. Nah, ini kita nyuntiknya di bagian ini. Nah, kita raba aja pakai jari seperti ini. Oh, udah terbentuk ruang kosong. Nah, berarti itu udah siap buat disuntik ya. Jadi di sini kelinci itu di sini bagian di punuk ini, di bawah kulitnya ini bagian lemaknya. Tuh, jadi si obatnya enggak masuk ke otot atau ke dagingnya gitu ya. Jadi paling gampang yang dimaksud ruang kosong itu antara daging dan kulit. Nah, ya itu. Nanti kerasa ya kalau teman-teman nanti coba pegang bagian ini, nanti bakal kerasa lah ya. Nah, untuk subkutan itu ya, jarum yang dipakainya jangan jarum yang besar. Ini ada contoh-contoh jarumnya. Ini ada nomor 24, 26 sama 27. Nah, semakin besar angkanya itu jarumnya semakin kecil ya. Kebalik berarti. Ya, semakin besar angkanya semakin kecil. Nah, jadi kita sesuaikan. Misalkan ini kelincinya masih kecil, kita pakainya jarumnya yang kecil juga gitu. Kadang juga kan ada tuh di spet yang 1 mili tuh jarumnya ukuran nomor 26 ya bawaannya. Kadang di kelinci yang udah tua itu susah. Kadang kita masukin bengkok. Apalagi kalau jantan. Nah, itu. Makanya kita tambahin lagi size-nya. Kasih yang nomor 24. Jadi nomornya lebih kecil tapi jarumnya lebih besar. Jadi kebalik ya urutannya. Itu. Jadi untuk subkutan di kelinci yang biasa saya pakai ya ini. Ya, nomor 24, 26 dan 27. Nah, sekarang kita pakai, walaupun ini kelincinya terlihat besar karena ini Flemish Giant, ini sebenarnya masih anak-anak Kang. Jadi kita pakai jarum yang nomor 26. 26 ya. Ya. Kita pakai jarum yang biasa. Kita mulai ya. Kita mulai. Cara nyuntiknya. Kita masukin dulu obatnya. Nah, untuk dosisnya nanti kita di video selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghitung dosis ya Kang ya. Tuh, dari dosis yang tertera di label ke hewan yang kita tuju. Misalkan dari kucing ke kelinci, perubahan dosisnya seperti apa? Di video berikutnya kita bahas. Nah, untuk sekarang caranya berarti coba kita ya. coba cara menyuntik. Pastikan kelinci itu, pastikan kelinci ini dalam keadaan tenang dulu ya. Kalau kelincinya masih berontak, jangan berani-berani langsung disuntik. Dia nanti celaka untuk kelincinya, celaka untuk kitanya juga, seperti itu. Jadi pastikan kelinci ini tenang dan jarum masih tertutup seperti ini ya. Jarum jangan dulu dibuka sebelum kelincinya tenang. Takutnya kelincinya berontak, jarumnya malah nusuk ke kita, seperti itu. Terus udah tenang seperti ini, kita udah pasti nih kelincinya udah dipastikan tenang, kita mulai buka jarumnya. Kita lakukan cara yang seperti tadi. Ambil, kita cubit, kita pastikan raba dengan jari, udah terbentuk ruang, kita masukkan. Nah, ini seperti ini, kita masukkan. Kalau kita udah pasti, kita masukkan pelan-pelan ya. Kita masukkan pelan-pelan biar dia tenang. Pelan-pelan. Pastikan semua obatnya sampai masuk semua. Jangan terburu-buru. Usahakan setenang mungkin. Jadi aman cara masukannya ya. Nah, seperti ini sudah masuk semua dosisnya. Nah, ini ada yang lupa Kang ya. Ya apa tuh Kang? Kita tidak pakai alkohol swab harusnya. Oh iya. Swab ya, biar
Cuman ini insya Allah ini baru dibuka, jadi kesterilannya masih kita jamin ya. Jadi mungkin buat teman-teman itu lebih disarankan kalau pakai alkohol swab ya Kang ya. Seperti itu karena kondisinya Ya. agak gerimis juga, jadi belum sempat beli ya. Yang penting itu tadi teman-teman bagaimana ya, mulai dari posisi jarum, ini daerah mana nih yang paling gampang untuk disuntik dan bagaimana cara menyuntiknya, mungkin itu ya Kang ya. Mudah-mudahan bisa jadi sedikit pencerahan lah buat teman-teman yang mau belajar menyuntik lah kan gitu ya Kang ya. Nah ini ada lagi triknya. Jadi yang disebut sukses masuk itu ada cirinya dari klincinya, dia tetap tenang setelah disuntik ya. Biasanya kalau yang kita gagal distribusinya, dia berontak. Saya sering tuh Kang. Jadi kalau di sini dia masih diam nih Kang, tapi begitu masuk kandang dia kadang kayak apa ya, lari-lari nggak jelas gitu Kang. Nah kalau itu berarti bisa jadi cara memasukkannya terlalu cepat, dia jadi merasa pegal ataupun sakit. Tapi itu tetap masuk. Bisa jadi nggak masuk sama sekali, dia nggak di bawah permukaan kulit. Bisa jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita, makanya pas kita ngambil itu kita pastikan dia masuk. Cirinya ya dia nggak merasa terganggu seperti itu. Berarti dia nyaman. Yang selama ini ya, ini termasuk saya Kang ya, selama ini begitu kita masukkan kelinci ke kandang dia lari-lari berontak itu, wah itu dia obatnya mulai bereaksi itu bisa jadi salah ya, sebenarnya bukan seperti itu ya. Bisa jadi dia merasa pegal ataupun tidak nyaman. Oh iya, nah itu teman-teman tuh. Nah terus setelah menyuntik pastikan jarumnya ditutup kembali ya. Pokoknya keamanan ini prosedurnya, sebelum nyuntik masih tertutup, udah siap baru dibuka, setelah itu tutup lagi. Karena ini benda tajam ya, berbahaya. Jadi teman-teman apalagi pemula nih yang baru mau belajar suntik, perhatikan keamanan bagi kita dan klincinya dulu. Jangan ini kebuka, klincinya berontak, nanti ucas acos. Kalau saya ucas acos Kang, biasa ucas acos kemana aja tuh. Bahaya ya Kang ya. Tuh. Kita lihat ya, klincinya dari tadi ya tenang ya, terus. Gitu. Jadi itu menandakan biasanya cara penyuntikan kita sukses. Gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin teman-teman juga bertanya ya, obat yang kita pakai itu obat apa? Jadi kalau sekarang itu udah lebih mudah ya Kang. Jadi teman-teman tinggal searching obat untuk skebis kelinci itu apa, beli online juga gampang ya Kang ya. Jadi tinggal cari aja, udah banyak yang jual ya Kang ya. Nah, cuman masalahnya begini Kang, obat-obat hewan yang di pasaran itu jarang yang menuliskan di labelnya itu dosis untuk kelinci. Oh iya. Nah itu kucing, anjing, terus sama kambing kadang. Nah, bagaimana untuk cara kita mengkonversikan atau memindahkan ukuran dosisnya dari misalkan dari kambing ke kelinci, dari kucing ke kelinci. Nah nanti di video selanjutnya insya Allah kalau saya panjang umur ada waktu lagi kita bahas lagi, masih tetap di channelnya ya, channel Kang nih inilah channel ala kadarnya ya, tapi pokoknya, insya Allah lah di channel ini kita bahas ilmu ala kadarnya ya. Sebenarnya bukan ranah saya, cuman ini berdasarkan pengalaman. Nah, kalau bisa ya kita berkunjung ke dokter hewan harusnya gitu. Iya. Narasumbernya gitu. Karena kita narasumbernya sesama peternak ya, ini alat peternak gitu. Jadi misalkan ada salah yang saya ucapkan ataupun nggak sama nih referensinya, ternyata mungkin Kang Yusuf salah nih penjelasannya, yaitu karena emang kita alat peternak gitu. Alat peternak ilmunya ya. Ilmu peternak. Walaupun ya tetap kita juga punya referensi gitu. Ya jadi bisa aja mungkin ada yang berbeda, yaitu sah-sah aja, wajar-wajar aja. Dan kami juga selalu menerima saran dan koreksi ya Kang ya. Itu kalau lebih bagusnya saya lebih enak kalau misalkan saya salah, silahkan komen di bawah. Nah itu harus nama ilmu, jangan saya sesat dibiarkan ikut sesat. Nah harus dijelaskan ya. Jadi mungkin
cukup sekian lah untuk video kali ini Kang. Jadi kita udah tadi dari ciri-ciri kelinci skebis itu, terus apa cara menyuntik dan menyuntik yang benar tentunya ya Kang ya. Nah ini yang belum itu yaitu tadi cara menghitung dosis. Kita tadi belum sebutkan nih dosisnya ini berapa gitu kan, pasti teman-teman ada yang tanya. Jadi nanti di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menghitung dosis untuk kelinci, karena biasanya di apa namanya di label labelnya, obatnya itu jarang tertera untuk kelinci ya Kang ya. label atau di brosur lah. Ya, jadi jarang, hanya beberapa, tapi kebanyakan justru kebanyakan saya nggak menemukan itu gitu. Jadi mungkin Kang itu makasih banyak nih apa namanya sudah berbagi lah dengan ya khususnya untuk saya, insya Allah itu jadi tambahan wawasan lah dan umumnya ya mungkin untuk teman-teman ya. Nah, buat teman-teman juga yang punya ini masukan bahas apa lagi ya silahkan. Ya, aja. ya, insya Allah. Kita bahas apa lagi, kurang dan lebihnya ya itu pengetahuan saya. Nah terus kalau untuk yang tadi yang hitung dosis, Tunggu sebelumnya, saja. Tunggu dan subscribe dulu dong, baru nanti dibahas. Harus di subscribe dulu. Iya, karena dan jangan lupa notifikasinya. Jadi nanti biar teman-teman nggak ketinggalan videonya. Jadi kan Dan ya Kang ya. jadi harus jadi pasukan asik. Apa pasukan asik itu? Pasukan anti skip iklan. Nah, ini narasumber yang gini yang kepake. Mantap. Harus jadi pasukan asik. Mantap. Jadi ada feedback lagi ke kita yang berusaha untuk berbagi. Nah, yang nonton juga harus kasih feedback juga ke kita seperti Ya. itu. Ya, terima kasih Kang. Mungkin insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan buat teman-teman sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan channel kita ini jadi lebih berkembang lagi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.